Hai, assalamualaikum semua. Pada video kali ini saya mau berbagi resep kue nastar yang enak, lembut dan lumer di mulut. Kue nastar ini kue yang wajib ada saat lebaran. Mau tahu apa aja bahannya, bagaimana cara pembuatannya? Ikutin terus ya video ini sampai selesai. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Selamat menonton dan terima kasih. Cara pembuatannya, pertama-tama saya siapkan kuning telur sebanyak 4 butir. Saya masukkan ke wadah bersih. Kemudian saya tambahkan gula halus sebanyak 70 gram. Di sini saya gunakan margarin cake and cookies sebanyak 300 gram. Kemudian saya tambahkan butter sebanyak 100 gram. Kemudian saya mixer dengan kecepatan rendah. Saya mixer sampai semua bahannya tercampur rata dan margarin serta butternya lembut ya teman-teman. Setelah dimixer dan semua bahannya tercampur rata, kemudian saya tambahkan tepung terigu yang sudah saya sangrai sebanyak 500 gram. Tujuannya disangrai supaya kuenya lebih awet dan tahan lama ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan tepung maizena sebanyak 40 gram dan susu bubuk sebanyak 70 gram. Ini setara 2 saset ya teman-teman. Kemudian saya ayak terlebih dahulu supaya bahannya tidak menggumpal dan bergerindil. Selanjutnya saya aduk menggunakan spatula sampai semua bahannya tercampur rata ya teman-teman. Untuk tekstur adonannya ini tidak keras ya teman-teman, dan saat kita tekan dia tidak lengket di tangan ya, dan berarti ini siap digunakan. Di sini saya sudah siapkan selai nanas yang sudah saya bulatkan dan saya diamkan di kulkas ya teman-teman. Kemudian saya siapkan loyang dan saya alasi dengan kertas roti. Kemudian saya ambil sedikit adonannya, ini secukupnya saja, tidak perlu ditakar. Saya masukkan selai nanas yang sudah saya bulatkan dan kita bulatkan untuk nastarnya ya teman-teman. Supaya hasil nastarnya bagus, pastikan saat menggulung nastarnya tidak retak ya teman-teman. Dan kita lakukan sampai semua nastarnya habis ya teman-teman. Setelah selesai untuk bahan nastarnya, kemudian kita panggang. Ini ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Saya gunakan suhu 130 derajat Celcius. Saya gunakan api bawah dan saya panggang kurang lebih selama 7 menit ya teman-teman. Ini kita panggang setengah matang saja ya teman-teman. Setelah setengah matang, kemudian kita keluarkan dari ovennya dan kita biarkan dingin di suhu ruang terlebih dahulu. Sambil menunggu nastarnya dingin, ini kita siapkan untuk bahan olesannya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk bahan olesannya, di sini saya siapkan 2 butir kuning telur. Kemudian saya tambahkan susu kental manis sebanyak 1 sendok makan, dan di sini juga saya menambahkan minyak sayur sebanyak 1 sendok makan. Supaya warnanya cantik, saya tambahkan pewarna makanan berwarna kuning secukupnya dan saya tambahkan pewarna makanan berwarna oranye supaya warnanya semakin cantik ya teman-teman. Kemudian saya aduk menggunakan garpu sampai semua bahannya tercampur rata. Setelah dingin, kita oles permukaan nastarnya menggunakan bahan oles yang sudah kita buat tadi. Pastikan menutupi seluruh permukaan nastarnya dan rapi ya teman-teman. Di sini saya olesi nastarnya sebanyak 2 kali ya teman-teman, supaya hasilnya lebih glowing dan cantik. Untuk olesan yang pertama, saya biarkan kurang lebih selama 30 menit sampai set. Saat kita pegang menggunakan tangan, bahan olesannya tidak menempel di tangan ya teman-teman.
Setelah olesan yang pertama set dan jika dipegang tidak menempel di tangan, lanjut saya olesi untuk kedua kalinya dan ratakan pada permukaannya secara tipis-tipis saja ya teman-teman. Untuk memanggang nastarnya, pastikan untuk olesan telurnya ini sudah agak set baru kita panggang ya teman-teman, supaya nanti hasilnya tidak retak. Dan kita lakukan pada semua nastarnya sampai habis. Kemudian lanjut saya panggang nastarnya menggunakan suhu 100 derajat Celcius menggunakan api bawah kurang lebih selama 10 menit. Setelah 10 menit saya pindahkan menjadi api atas bawah dan saya panggang lagi kurang lebih selama 20 menit. Setelah matang, kemudian saya keluarkan nastar dari ovennya dan saya biarkan di suhu ruang. Kemudian saya lanjut untuk memanggang nastarnya sampai habis ya teman-teman. Nah, ini dia nastarnya sudah saya panggang semua dan sudah pada matang. Ini bisa dilihat tampilannya glowing banget. Dan untuk teksturnya saya jamin ini lembut banget, lumer banget, dan enak banget. Tampilan nastarnya juga cakep banget dan juga tidak retak-retak ya teman-teman. Kue nastar ini kue yang wajib ada saat hari raya ya teman-teman. Pokoknya ini tidak boleh ketinggalan. Pokoknya teman-teman wajib banget cobain resep ini karena resepnya anti gagal, tidak retak-retak, dan glowing maksimal. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan jadi referensi teman semua. Selamat mencoba dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.